Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung. Angkatan 4 kelompok 1 yang beranggotakan Bapak Bastian Putra, Ibu Erina Rizala, dan saya sendiri Christina Veronica. Di sini kami akan membahas mengenai analisis isu korupsi yang akan disampaikan oleh masing-masing anggota. Pra-analisis identifikasi isu menggunakan metode pentahelix. Metode pentahelix adalah suatu analisis yang melihat stakeholder yang terlibat di dalamnya. Manfaat dari penggunaan model pentahelix adalah akan terbangunnya sebuah sinergi antara kerangka berpikir untuk merumuskan isu dan kerangka bertindak berbagai pihak secara kolaboratif untuk menyelesaikan isu. Model metode ini menggunakan berbagai pihak dalam beberapa elemen, yaitu pemerintah, government, akademik, pendidikan, bisnis, community, komunitas, dan media atau media massa. Berikut ini adalah tabel pra-analisis dengan metode pentahelix. Isu yang pertama ialah penyelewengan dana bansos corona oleh sekretaris desa. Dari segi government, pemerintah, dengan metode pentahelix, kurangnya pengawasan pemerintah sehingga masih adanya pengelolaan dan penyelewengan dana bansos yang dilakukan oleh pelayan publik itu sendiri. Dari segi pendidikan atau akademik, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memerangi korupsi. Dari segi bisnis, jelas dana bansos ini dijadikan lahan bisnis bagi beberapa pelayan publik untuk mencari atau meraup keuntungan pribadi. Dari segi community atau komunitas, banyak masyarakat yang kurang berperan aktif dalam memberantas korupsi. Dan dari segi media, peran media masih kurang dalam menampilkan isu pemberantasan korupsi pada media massa. Selanjutnya, isu yang kedua yaitu korupsi bansos Bupati Bandung Barat. Dari segi government, pemerintah, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan dana-dana bantuan COVID-19. Dari segi pendidikan, kurangnya kesadaran untuk memahami praktik pendidikan anti korupsi di lingkungan kerja dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Dari segi bisnis, adanya kesempatan bagi Bupati Bandung untuk mengambil keuntungan pribadi bersama dengan anaknya dan pihak swasta dalam pengadaan bahan pangan bansos bantuan COVID-19. Yang terjadi pada masyarakat yaitu atau komunitas, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah berkurang dan semakin bertambahnya angka kemiskinan sebagai akibat dari penyelewengan hak yang seharusnya diperoleh masyarakat. Dari pihak media, kurangnya media mengekspos proses peradilan dari awal isu pemberantasan korupsi sampai dengan penegakan hukum. Lalu isu yang ketiga yaitu artis Cita Citata terseret kasus korupsi bansos. Dari pihak pemerintah,
masih lemahnya pengawasan pemerintah terhadap penyaluran dana dalam jumlah besar, sehingga terjadi penyelewengan dana yang berasal dari bansos. Dari segi pendidikan, kurangnya kesadaran pentingnya pendidikan anti korupsi dalam diri masing-masing. Dari segi bisnis, penyelewengan dana bantuan sembako COVID-19 disalahgunakan untuk pembayaran honor artis dalam kegiatan rapat. Dari segi komunitas, banyaknya pejabat publik serta pihak swasta yang ikut mensukseskan penyelewengan dana bansos tersebut. Media yang masih kurang dalam pemberitaan isu pemberantasan korupsi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kami yang lainnya. Baik, kemudian untuk pembahasan selanjutnya ialah menentukan isu prioritas, di mana kali ini kami menggunakan tabel analisis APKL. Metode APKL ini ada 4 kriteria. Yang pertama, aktual adalah isu yang sering terjadi atau dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, problematik adalah isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Yang ketiga, halayak adalah isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang keempat, layak adalah isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk memunculkan inisiatif permasalahannya. Dari ketiga identifikasi isu, yang pertama kita mengambil isu penyelewengan dana bansos corona oleh sekretaris desa. Yang kedua, korupsi bansos Bupati Bandung Barat. Yang ketiga, artis Cita Citata terseret kasus korupsi bansos. Nah, berdasarkan analisis prioritas isu dengan menggunakan metode APKL, maka isu utama yang diperoleh adalah isu korupsi bansos Bupati Bandung Barat. Penjabaran pengangkatan isu adalah kurangnya kesadaran dari oknum korupsi tersebut. Korupsi merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat dielakkan lagi, kasus korupsi saat ini sangat merajalela. Apalagi di masa pandemi seperti ini, saat ekonomi rakyat melemah, banyak oknum yang memanfaatkan situasi sehingga merugikan semua orang, terutama mereka yang membutuhkan bantuan tersebut. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya di analisis akar masalah dengan menggunakan diagram fishbone ataupun yang biasa disebut dengan diagram tulang ikan. Pada dasarnya fishbone ini untuk memudahkan kita mencari sebab akibat dari masalah utama atau isu pokok kita, yang mana kita mengangkat isu korupsi bansos Bupati di Bandung Barat. Yang pertama di sini saya kelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu adalah individu. Di bagian individu itu sebab dari masalah tersebut adalah tidak memiliki integritas. Kemudian adanya sifat tamak dan rakus. Kemudian yang terakhir adalah tidak adanya moral, karena ini mengingat bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian di kelompok organisasi, yang menjadi sebabnya adalah tidak adanya sistem dan manajemen yang transparan, yang mengakibatkan banyaknya manipulasi harga di dalam bantuan sosial tersebut. Kemudian yang terakhir, tidak adanya keteladanan dari pimpinan itu sendiri, itu sudah jelas. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah budaya dan lingkungan. Nah, di sini sebabnya adalah adanya paham yang biasa ataupun lumrah dari hal yang
dilakukan. Contohnya dalam korupsi itu menganggap itu hal yang biasa gitu, dan sudah dari dulunya mungkin seperti itu gitu. Jadi ada paham tersebut yang timbul. Kemudian yang terakhir adalah adanya orang terdekat yang mendukung. Nah, kebetulan di sini dari kasus Bupati Bandung Barat ini, anaknya sendiri pun ikut meminta bagian, meminta jatah dalam proyek pengadaan bahan pokok untuk bantuan sosial kepada masyarakat di Bandung Barat. Kemudian kelompok yang terakhir itu adalah di bagian aturan. Adapun sebab dari masalah tersebut itu aturannya dari bupati tersebut memanfaatkan jabatannya untuk membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri ataupun kelompok yang berada dekat dia, ataupun pihak swasta, ataupun orang-orang terdekat dari orang tersebut, seperti itu. Kemudian di slide selanjutnya adalah pemecahan masalah. Di sini kita menggunakan analisa SWOT, yang mana S itu adalah strength ataupun kekuatan. Nah, di sini ada 3 poin yang saya ambil. Yang pertama itu adalah kekuatan utama dari masalah utama ini adalah keinginan kuat untuk memperkaya diri sendiri dengan cara mendapatkan uang lebih. Itu hal yang paling kuat. Kemudian yang kedua adalah adanya dukungan dari pihak yang terdekat. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, anaknya sendiri pun ikut mendukung. Kemudian mudahnya membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan pihak tertentu melalui jabatan yang diduduki. Kemudian yang W-nya itu adalah weakness ataupun kelemahannya adalah kurangnya iman dan ketakwaan dan kurangnya jiwa nasionalisme. Itu sudah sangat jelas ya, karena pada dasarnya untuk menduduki suatu jabatan pimpinan itu pasti ada sumpah, yang mana tujuan dari semua itu adalah untuk pelayanan publik, memberikan yang terbaik buat masyarakat. Kemudian yang O-nya itu ada opportunities ataupun kesempatan. Nah, di sini dalam kondisinya adalah kesempatan adanya pandemi COVID-19 dan bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat untuk masyarakat di daerah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah threat ataupun ancaman ataupun masalah yang ditimbulkan. Yang pertama ini udah banyak sekali, saya ambil 4 poin utamanya saja. Yang pertama, masyarakat tidak mendapatkan haknya. Kemudian semakin lemahnya ekonomi masyarakat di tengah-tengah pemerintah pusat ingin memulihkan ekonomi nasional. Adanya korupsi seperti ini pasti akan melemahkan kembali. Kemudian poin yang ketiga adalah tindak kejahatan di masyarakat semakin meningkat karena bantuan yang diberikan tidak disalurkan dengan baik, kebutuhan masyarakat sehari-hari pun ada, otomatis hal-hal yang berbau kriminal dan kejahatan sudah pasti akan dilakukan karena terpaksa. Kemudian poin yang terakhir adalah berkurangnya kepercayaan atau trust masyarakat kepada pemerintah pusat. Itu sudah pasti karena sebagai pimpinan daerah harusnya mendukung program pemerintah pusat, yang mana sama-sama di bagian pemerintah mendukung dan memberikan rasa nyaman, aman, dan dapat diberikan feedback yang baik oleh masyarakat melalui kepercayaan pada pemerintahnya sendiri. Seperti itu. Kemudian kita masuk strategi pemecahan masalahnya. Nah, di sini kita akan mengcombine atau menggabungkan beberapa dari analisis SWOT. Yang pertama, menggabungkan antara strength dengan opportunity, kekuatan dengan kesempatan. Nah, di sini saya ambil poin mengkoordinasikan dan memantau langsung proses penyaluran bantuan dari hulu ke hilir. Itu udah pasti untuk tugasnya sebagai pimpinan harusnya memantau, bukan malah merugikan. Kemudian saya mengambil strategi penggabungan weakness, kelemahan, dan opportunity, kesempatan. Nah,
Di sini adanya kesadaran bela negara dengan cara menjaga kepercayaan dan memberikan hak kepada masyarakat. Kemudian strategi selanjutnya antara kekuatan dan ancaman ataupun masalah. Nah, di sini mendukung dan membantu program pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi nasional selama pandemi dan setelah pasca pandemi COVID-19 ini sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada strategi weakness and threat. Nah, di sini saya ambil strateginya adalah memberikan hukuman yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap pihak manapun yang melakukan tindak korupsi, baik itu dari pemerintahan ataupun yang terkait di dalamnya, seperti pemerintahan khususnya seperti itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk materi isu analisis isu dalam korupsi, ya, khususnya isu pokok korupsi Bansos Bupati Bandung Barat. Apabila kami ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi, kami minta maaf. Terima kasih buat perhatiannya. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua.